Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, balik lagi sama aku Wahyudin. Pada kesempatan kali ini aku akan ngebahas tentang ujian tulis berbasis komputer atau UTBK. Seperti yang telah aku janjikan di video sebelumnya ya, di video jalur masuk PTN. Oke, sebelum aku mulai menjelaskan tentang hal-hal penting apa aja yang harus kalian tahu di UTBK, aku mau ingetin dulu buat teman-teman yang mau ikutan SBMPTN untuk segera mendaftarkan akun LTMPT ya, kalau misalnya belum punya. Pun kalau misalnya udah daftar, jangan lupa difiksasi data dirinya. Kenapa? Karena tanggal 5 April 2020 itulah tanggal terakhir atau batas maksimal kalian mendaftar dan fiksasi akun LTMPT kalian. Kalau kalian nggak ngelakuin itu, akun LTMPT kalian nggak punya akun LTMPT dan kalian nggak bisa daftar UTBK dan nggak bisa ikut SBMPTN. Oke. Kalau udah daftarnya, silakan lanjut disimak video ini. Di video ini aku akan menjelaskan tentang UTBK, hal-hal penting apa aja yang harus kalian tahu di UTBK. Pertama, di UTBK kelompok ujiannya itu ada 3. Kelompok ujian saintek, kelompok ujian sosum, dan kelompok ujian campuran. Kelompok ujian ini kalian ikut yang mana baiknya? Nggak ada yang baiknya, tapi harusnya yang mana gitu. Nah, harusnya kalian ngikutin kelompok ujian yang sesuai dengan jurusan yang kalian mau pilih gitu. Kalau misalnya kalian mau pilih jurusan yang berbau IPA seperti pendidikan kedokteran, terus misalnya matematika, statistika, teknik industri, teknik sipil, itu semuanya kan berbau IPA. Teman-teman ikutnya kelompok ujian yang saintek. Nah, kalau misalnya teman-teman maunya jurusan yang berbau IPS seperti sejarah, geografi, ilmu ekonomi, akuntansi, manajemen, psikologi, ilmu komunikasi, hukum, hubungan internasional, nah itu teman-teman harus mengikuti kelompok ujian yang sosum. Di SBMPTN sendiri, teman-teman kalau nggak salah akan punya hak memilih 2 jurusan di PTN. Oke. Nah, kalau misalnya jurusannya itu saling berseberangan, maksudnya saling berseberangan, satu sosum satu saintek, baru deh teman-teman milih jenis kelompok ujian yang ketiga, yaitu jenis kelompok ujian yang campuran. Dan di masing-masing kelompok ujian itu ada 2 jenis tes, yaitu TPS dan TKA. TPS buat semua kelompok ujiannya sama, teman-teman bakal ketemu sama penalaran umum, ketemu sama pengetahuan kuantitatif, ketemu sama pengetahuan dan pemahaman umum, terus ketemu sama kemampuan memahami bacaan dan menulis. Masing-masing subtes di TPS ini ingin mengukur kemampuan kognitif kalian. Jadi kalian bakal dihadapkan sama data-data, sama bacaan singkat, sama pola-pola bilangan gitu. Jadi bagaimana kalian memahami dan menular hal-hal tersebut. Terus yang berbeda adalah di TKA-nya. Kalau misalnya TKA saintek, kalau misalnya di kelompok ujian saintek, kalian bakal ngerjain TKA saintek. Kalau misalnya di kelompok ujian yang sosum, kalian bakal ngerjain TKA sosum. Kalau misalnya di kelompok ujian campuran, kalian bakal ngerjain TKA saintek dan TKA sosum. Nah, masing-masing isinya, subtesnya itu beda-beda. Kalau misalnya di TKA saintek, kalian bakal ketemu matematika saintek, ketemu fisika, ketemu biologi, terus sama ketemu kimia ya, yang belum aku sebut ya. Jadi aku ulang ya, kalian bakal ketemu matematika saintek, ketemu fisika, ketemu biologi, sama ketemu kimia. Itu di TKA saintek. Kalau di TKA sosum, kalian bakal ketemu sama 5 subtes, lebih banyak. Yaitu ada matematika sosum, terus ada sejarah, ada geografi, ada sosiologi, sama ada ekonomi gitu. Nah, kalau misalnya kalian ikutan campuran, berarti kalian mengerjakan 9 subtes TKA. Biasanya urutannya kalau buat yang campuran, kalian ngerjain TKA saintek dulu, TPS, terus TKA sosumnya gitu. Nah, terus yang penting lagi tentang biaya pendaftaran. Biaya pendaftaran, kalau kalian ikut kelompok ujian yang saintek atau sosum saja, salah satu, itu kalian kenanya 200.000. Nah, kalau misalnya kalian ikutan yang campuran, kalian bakal kena 300.000, beda 100.000. Terus buat teman-teman yang mungkin ada kendala ekonomi, teman-teman bisa daftar KIP sebenarnya. Jadi nanti bakal gratis, nggak bayar. Terus, aku mau bahas apa lagi ya? Tahu tentang timelinenya. Jadi UTBK ini ada timelinenya. Pertama tadi timeline tentang
pendaftaran akun LTMPT yang 5 April terakhir. Kalau teman-teman udah punya akun LTMPT, selanjutnya teman-teman tinggal daftar aja buat seleksi UTBK-nya dan pilih kelompok ujian apa yang mau teman-teman ikutin gitu. Nah, buat timeline-nya kalian bisa lihat di ltmpt.ac.id. Oke. Terus setelah timeline pendaftaran, ada timeline pelaksanaan. Buat pelaksanaan UTBK itu tadinya akan dilaksanakan pertengahan bulan April sampai akhir bulan April. Cuma gara-gara corona COVID-19 jadi ditunda pelaksanaannya, kan nggak boleh kumpul-kumpul ya kan. Ditundanya sampai kapan? Belum ada informasi resminya. Cuman bocorannya akan dilaksanakan bulan Juni. Jadi kalian masih punya waktu 2 bulan buat belajar gitu. Terus berarti nanti timeline berikutnya adalah pengumuman UTBK dan pelaksanaan seleksi SBMPTN itu sendiri, yang tentu saja akan diumumkan nanti setelah ada pengumuman resmi dari LTMPT mengenai UTBK-nya kapan gitu. Jadi stay tune aja. Nanti insya Allah kalau yang memungkinkan aku bakal share juga tentang informasinya. Tuh, udah gitu doang paling yang mau aku kasih tahu ke kalian, hal-hal pentingnya. Paling kalau misalnya ada hal yang belum aku bahas dan kalian pengen minta dibahas, silahkan tulis di kolom komentar ya. Terima kasih buat yang udah menyimak. Semoga kalian sehat terus di rumah masing-masing, keluarga kalian sehat terus, dan semoga juga keadaan Indonesia dan dunia segera membaik ya teman-teman, biar UTBK teman-teman lancar. Terus semoga teman-teman juga bisa masuk jurusan dan PTN yang kalian mau. Cukup sekian dari aku, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.